Shalom semuanya, apa kabarnya? Ya, yang pertama terima kasih kepada Gembala Senior, Bapak Pendeta Lukas Kusuma dan Ibu Shirley Kusuma dan para leader di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini dalam 2 session pagi dan agak siang dikit ya, jam 8 dan jam 10. Yang pertama saya akan sampaikan taburlah dan rawatlah benihmu. Nanti session yang kedua saya akan sampaikan merawat benih dan kemudian menuai 100 kali ganda. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 ini Gembala Senior kita memberikan tema The Year of Harvest atau tahun penuaian. Seberapa banyak yang percaya tahun ini kita akan mengalami tuaian, bahkan tuaian besar-besaran. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Gembala Senior kita, ini bukanlah satu kebetulan ya. Alkitab bilang terjadilah seperti apa yang kau percayai, terjadilah seperti apa yang engkau imani. Saya sangat beriman di tahun 2024 mungkin secara kacamata jasmani kayaknya tidak mungkin kita akan mengalami tuaian. Tetapi dengan mata iman saya setuju dan sepakat dengan Gembala Senior bahwa tahun ini kita akan mengalami tuaian besar-besaran. Yang pertama, tuaian di dalam kerohanian. Keluarga kita kalau ada yang belum percaya kepada Tuhan, seperti yang ditulis dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Kristus Yesus Tuhan maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Jadi tahun ini kalau ada keluarga kita yang belum diselamatkan, percayalah kita akan tuai dan sehingga keluarga kita tidak ada yang binasa, melainkan semuanya memperoleh keselamatan. Yang kedua, saya percaya akan terjadi tuaian jiwa-jiwa di kota Philadelphia, di New York, di Colorado, bahkan melalui kehidupan kita akan memberkati banyak bangsa. Amin. Bukankah ibadah kita disiarkan secara langsung ke seluruh dunia? Shalom yang ikut secara online ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan saya juga percaya tuaian itu akan terjadi di dalam keuangan dan ekonomi kita ya. Yang masih punya utang, berimanlah tahun ini kita akan menuai sehingga tidak ada yang punya utang. Seperti kata Alkitab, engkau tidak akan punya hutang tapi engkau akan memberikan hutang, memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Mari kita buka ayat emas kita dari Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Mazmur 126 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ayo kita baca bersama-sama 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan lebih keras lagi 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Biarlah ayat emas untuk tahun 2024 ini boleh tertanam sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Amin. Sehingga tahun ini kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Nah, Mazmur 126 ini tidak diketahui siapa penulisnya, tapi yang jelas bukan saya. Ya, menurut para penafsir kurang lebih yang menulis adalah Nabi Esra, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Mazmur 126 ini punya latar belakang bagaimana ketika orang Israel hidup di dalam dosa. Waktu itu Tuhan sudah memperingati, Tuhan sayang dengan orang-orang Israel seperti Tuhan sayang kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Tetapi melalui peringatan, melalui teguran Tuhan, orang Israel mengeraskan hatinya dan mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup di dalam perzinahan, mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka tidak tahu mengucap syukur dan mereka suka mencobai Tuhan
dan mereka tidak bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Akhirnya kemudian Tuhan buang bangsa Israel itu ke Babel, ya. Dan Tuhan berjanji nanti kalau sudah 70 tahun maka bangsa Israel ini akan dikembalikan ke Yerusalem, ya. Dan 70 tahun itu bukanlah waktu yang singkat Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian waktu ada di Babel, orang Israel bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kapok Tuhan, nggak enak Tuhan ada di Babel, ampun Tuhan, kapok Tuhan, mau bertobat, tapi Tuhan nggak kunjung pulihkan orang Israel itu. Bahkan pada awal tahun 70 mereka ada di dalam pembuangan di situ, mereka tidak melihat tanda-tanda daripada pemulihan, mereka akan dibawa ke Yerusalem. Persis seperti yang ditulis di dalam kitab Roma tentang Abraham. Tidak punya dasar ya untuk percaya akan janji Tuhan. Karena Abraham sudah lanjut usianya dan Sarah juga sudah mati haid. Mana mungkin dari Abraham dan Sarah bisa keluar melahirkan keturunan ilahi sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi lautan. Demikian juga orang-orang Israel ini kalau melihat situasi dan keadaannya, nggak mungkin mereka bisa dibawa kembali ke Yerusalem. Tetapi kemudian di Babel dikuasai oleh Persia dan kemudian rajanya yang bernama Kores mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan untuk memulangkan orang-orang Israel itu kembali ke Yerusalem. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajari dari kitab 2 Tawarikh pasal 36, ya kan? Nah, di situ kemudian Raja Kores bilang begini, biarlah umat Tuhan sekarang berangkat pulang ke Yerusalem. Dan kemudian orang Israel takjub banget. Ya, too good to be true. Ya, seperti mimpi katanya. Tiba-tiba sekarang aku boleh pulang ke Israel, ya. Berapa banyak di antara kita ketika kita mengalami Tuhan, ya. Kayaknya tidak mungkin, atau kita sedang menunggu keluarga kita untuk dipulihkan, ya. Dan kemudian rasa-rasanya tidak mungkin mereka itu bertobat, tapi kemudian tiba-tiba mengalami pemulihan. Too good to be true. Ya, maka itu kemudian Mazmur 126 keadaannya seperti orang-orang yang sedang bermimpi katanya di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Akhirnya mereka di bawah pimpinan Nabi Ezra mereka pulang ke Yerusalem. Dan ingat, waktu mereka tiba di Yerusalem itu diduduki oleh orang-orang yang jahat, oleh orang-orang yang kejam, yang tidak mudah untuk menerima orang Israel. Saya selalu bilang begini, ada masa yang disebut dengan masa bulan madu, ya. Bulan madu itu begini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita pindah pekerjaan di tempat pekerjaan yang baru, semuanya menyambut kita, ya kan? Tapi nanti setelah masa bulan madunya selesai, ya, nah disitulah realita kehidupan. Pada mulanya, waktu orang Israel tiba di Yerusalem disambut, ya kan? Tapi setelah itu mereka penuh dengan derai air mata. Enggak mudah Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau ada jemaat baru datang di tempat ini, ya kita sukacita sekali untuk menyambutnya. Welcome to BMC, ya kan. Selamat datang kepada keluarga Allah BMC. Setelah sekian lama, ya kan. Selamat datang kepada realita. Besi akan menajamkan besi, manusia akan menajamkan sesamanya. Amin. Untuk apa? Bukan untuk saling menggigit dan membinasakan, tapi untuk membuat kita semakin kuat dan kokoh dan semakin serupa dengan Kristus. Kemudian Mazmur 126 itu di dalam kesedihan mereka, ya nyampe di Israel. Loh, sekarang kok di Yerusalem suasananya seperti itu? Ya, maka mereka mulai menangis.
Waktu tempo hari dia menangis, waktu ada di Babel. Sekarang nyampe di Yerusalem mereka juga menangis. Tetapi di dalam kesedihan mereka, mereka tetap menabur. Ya, menabur. Bersama saya ucapkan menabur. 2, 3. Menabur. Menabur benih kebaikan. Menabur benih-benih yang memuliakan nama Tuhan. Juga mereka harus bekerja, Bapak Ibu sekalian. Ya, dulu waktu saya percaya kepada Tuhan, saya bilang begini, waduh enak ya ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu ternyata tidak punya masalah katanya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian tahu nggak, orang yang tidak punya masalah kalau dia sudah mati. Amin. Jadi orang-orang bilang begini, Pak, kesaksian Bapak itu bagus. Tapi salah Pak, nggak ada orang yang percaya Tuhan kemudian nggak ada masalah. Itu saking semangatnya bersaksi. Ya kan, dan kemudian benar Bapak Ibu sekalian, setelah saya percaya kepada Tuhan, aduh banyak masalah. Tapi masalah itu akan membuat kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ya. Nah demikian juga seperti yang dilakukan oleh orang Israel ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah kita tahu tahun 2024 kalau kita melihat ramalan-ramalan dari para ahli, maksudnya bukan ahli nujum, ya kan? Misalnya para ahli berkata tahun 2024 ini nanti akan ada satu wabah pandemi yang jauh lebih dahsyat daripada COVID-19. Ya, masih belum tahu apa namanya. Ya, tapi puji Tuhan setiap kita sudah lolos dari COVID-19 sehingga kita akan siap untuk menghadapi pandemi yang lebih gawat. Bahkan itu sudah disampaikan oleh WHO dari PBB ya. Dan kemudian ada krisis ekonomi. Ya, maka itu ada banyak orang Indonesia datang ke Philadelphia, datang ke New York, datang ke Amerika, ya. Padahal di Amerika juga terjadi krisis. Ya, di mana-mana. Karena perang yang terjadi di Rusia Ukraina. Percaya atau tidak percaya, itu berdampak kepada seluruh dunia. Kemudian perang yang ada di Israel, ya, antara Israel dengan Hamas di jalur Gaza. Belum lagi perang-perang yang lain yang belum diekspos. Kemudian di Amerika, nanti bulan November kita ada pemilihan presiden di Amerika Serikat ini. Dan kemudian di Indonesia ya suhu politik mulai memanas, kita juga nggak tahu akan apa yang terjadi. Kalau kita suka lihat ramalan cuaca, ya saya sendiri orang yang suka melihat ramalan cuaca. Oh kalau hari ini dingin, saya harus pakai jaket apa? Oh kalau hari ini hujan, harus sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau tahun ini kita sudah tahu bahwa tahun ini bukanlah tahun yang baik, tetapi melalui gembala senior kita, Tuhan sudah berbicara dengan begitu jelas bahwa tahun ini kita pasti menuai. Maka itu tidak ada tuaian tanpa taburan. Untuk menuai harus menabur. Dan apa yang kita ingin tuai itulah yang harus kita tabur. Kita nggak bisa begini, kita menabur jagung dan kemudian berharap menuai apel. Nggak mungkin. Meskipun kita kemudian merasa salah, aduh salah aku. Ya kan, kok nabur jagung ya, padahal aku kepingin menuai apel. Kemudian kita doa puasa 40 hari. Dan kita bilang Tuhan kau kan tahu isi hatiku. Ya kan, hatiku yang begitu baik dan tulus. Aku itu kepingin menuai apel, ampuni aku Tuhan, ampuni. Ya Tuhan pasti ampuni Bapak Ibu sekalian, tapi kita harus menabur biji apel, baru nanti kita bisa menuai
Menuai apel. Jadi nggak cukup cuman berdoa. Amen. Kalau berdoa aja nggak ada action, orang Indonesia bilang NATO. No action, talk only. Ya. Mari kita lihat dari kitab Galatia pasal 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Jadi kalau kita sudah salah menabur, ya berhenti. Kemudian taburlah apa yang ingin kita tuai. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Melalui ayat 7 dan ayat yang ke-8 ini kita belajar ternyata ada 2 jenis taburan. Ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 2. Ya, ini bukan lagi kampanye kalau tangannya begini, ya kan? Ini kan di Amerika Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ada 2 jenis taburan, ya. Yang pertama dikatakan yaitu taburan di dalam daging. Yang kedua, taburan di dalam roh. Taburan di dalam daging apa? Apa itu yang disebut taburan di dalam daging? Nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajari dari kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Taburan di dalam daging dasarnya, basicnya adalah egoisme. Aku, diriku, dan saya. Tentang aku semuanya. Itu orang yang menabur dalam daging. Kemudian ciri-ciri orang yang menabur dalam daging itu adalah untuk hawa nafsu. Kemudian orang yang menabur dalam daging itu untuk penyembahan berhala. Berhala modern adalah hobi. Ya kan, berhala modern itu adalah pekerjaan. Segala sesuatu yang bukan Tuhan nomor 1 itu disebut berhala. Karena orang kemudian menabur di dalam daging, dalam kitab Galatia pasal 5 disebutkan maka nanti terjadi perpecahan. Di situ akan terjadi percideraan. Di situ akan terjadi saling sikut, saling membinasakan satu dengan yang lainnya. Tetapi orang yang menabur di dalam roh itu dasarnya adalah kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Dasar yang kedua karena hatinya penuh dengan kebaikan. Dan dasar yang ketiga adalah kemurahan. Murah hati, ya. Orang yang murah hati belum tentu dia menabur di dalam roh. Ada orang yang menabur ada maunya, ya. Beberapa teman bilang gini, kalau ada maunya, kalau ada perlunya aja baik. Tapi kalau sudah ada maunya, ya kan, selesai. Ada maunya murah hati, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Nah, saya mau cerita dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Ini menabur di dalam roh, ya. Khusus untuk pasangan muda yang masih punya anak-anak yang masih kecil, dikatakan begini, Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Sekali lagi, untuk mendidik anak muda jalan yang patut baginya adalah Matius 6 ayat 33. Cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, buat yang punya anak-anak masih muda, masih ada di dalam pengawasan dan didikan kita, didik anak-anakmu dengan disiplin untuk cari Tuhan. Mumpung mereka belum keluar giginya, belum keluar taringnya, belum keluar cakarnya. Ya. Nanti kalau anaknya sudah besar, keluar taringnya, keluar cakarnya, wah itu agak susah untuk dikendalikan. Tapi memang tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya dan tidak ada sesuatu yang terlambat. Nah kemudian dikatakan maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang
daripada jalan itu. Saya mendengarkan kesaksian dari pasangan muda. Ya, mereka cerita, "Pastor, saya ini sudah berbuat kesalahan." Dia udah jadi orang Kristen lama sekali. Dia bilang begini, ya, "Waktu anak-anak saya masih kecil, ya, saya didik anak-anak itu disiplin dan saya kepengen dia menekuni hobinya, ya. Saya kepengen dia menekuni hobinya. Maka itu setelah Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat itu selesai sekolah, hari Sabtu dan Minggu saya bawa anak-anak saya untuk menyalurkan hobinya supaya nanti mereka besarnya jadi sesuatu, ya. Dan saya kalau hari Minggu tidak bawa anak-anak saya ke gereja. Ya, sebab untuk hobinya anak-anak saya ini justru hari Minggu banyak kegiatan. Ya, dan kemudian pastor itu saya lakukan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ya. Sampai akhirnya anaknya tumbuh. Tumbuh jadi besar, umurnya kurang lebih sekitar 20 tahun, ya. Apa yang terjadi dengan anak ini? Dia punya 2 anak, Bapak Ibu sekalian. Ketika anaknya sudah besar, berumur kurang lebih 20 tahunan, ya, anaknya nggak mau kuliah. Yang kedua, anaknya udah nggak mau lagi untuk menekuni hobinya. Dan yang ketiga, ketika papa mamanya bilang, "Ayo nak, kita pergi ke gereja." Anaknya juga nggak mau. Jadi sekarang anakmu yang umur 20-an ini ngapain? Nggak ada, diem aja di rumah. Main game, makan, dan tidur. Kenapa? Karena orang tuanya menabur di dalam daging. Amin. Hari ini Bapak Ibu sekalian, seperti tadi Ibu Gembala kita berkata, bukan satu kebetulan kita ada di tempat ini. Amin. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengandalkan Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, apapun yang terjadi di tahun 2024, kita pasti mengalami tuaian. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita buka Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin, dia tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ya, selanjutnya, menabur jangan pernah menunggu situasi sempurna. Sekali lagi, orang yang menabur dilarang keras menunggu situasi sampai sempurna. Jangan tunggu keadaanmu baik. Jangan tunggu ketika situasi sesuai dengan yang kita inginkan. No. Kalau kita nunggu seperti itu, kita tidak akan mulai menabur. Kalau kita tidak menabur, maka kita tidak akan pernah menuai. Bapak Ibu sekalian, biarlah menabur yang baik. Itu menjadi gaya hidup buat BMC. Amin. Mungkin terkadang kita bilang begini, saya ini suka dimanfaatkan oleh orang lain. Ada berapa banyak yang pernah mengalami begitu? Ya, ada atau banyak? Saya adalah orang yang suka dimanfaatkan oleh orang lain. Saya. Dan saya tahu orang lagi memanfaatkan saya. Alkitab bilang begini, kalau garam itu tidak menjadi asin, gak ada lagi gunanya, dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau kita dimanfaatkan orang, karena kita memang bermanfaat.
Coba saya kepingin tahu ada berapa banyak di tempat ini yang tidak pernah dimanfaatkan orang. Coba. Semuanya pernah dimanfaatkan orang. Amen. Jadi kalau ada orang memanfaatkan kita, kita mesti bersyukur. Amin. Karena kita memang orang-orang yang bermanfaat. Justru kita harus sedih kalau nggak ada orang yang memanfaatkan kita. Di BMC New York, ya khususnya sejak 15 tahun yang lalu saya ini kan terbeban banget untuk bantu orang-orang Indonesia yang mau mengurus suaka politik, Bapak Ibu sekalian ya. Dan terakhir kami dapat full granted ya dampingi jemaat tanggal 22 Desember tahun 2023 ya masih sebulan yang lalu ya full granted. Saya juga senang sekali. Dan saya tahu saya sedang dimanfaatkan. Dan buat saya nggak ada masalah. Ada dari state-state lain datang, pindah ke New York. Dan kemudian dia nggak tahu dengar dari siapa. Bahwa kalau didampingi oleh BMC New York katanya. Ya kan, banyakan goal ya selama 15 tahun ya. Selama 15 tahun Bapak Ibu sekalian saya nggak tahu udah berapa puluh kali saya bersidang di Federal Plaza ya. Itu baru satu kali yang jelas-jelas ditolak ya. Baru satu orang. Berarti nggak 100% ya. Itu mau menunjukkan apa? Yang hebat bukan saya, yang hebat bukan di BMC New York. Yang hebat adalah Tuhan. Dan orang-orang yang datang untuk memanfaatkan, nggak apa-apa. Dan saya tidak pernah berubah. Saya akan terus menolong, terus untuk berbuat baik. Sebab ketika saya berhenti menabur, saya juga akan berhenti menuai. Menabur itu sama dengan investasi. Ya, sedikit sama dengan menabung. Sedikit sama, cuman kalau menabung kan dapat returnnya sedikit, tapi investasi itu berlipat-lipat kali ganda. Makanya nanti bagian yang kedua saya akan sampaikan bagaimana kita bisa menuai sampai 100 kali lipat berdasarkan firman Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, waktu kita menabur, percaya atau tidak percaya, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya kita sedang melepaskan diri dari perbudakan. Sekali lagi, ketika kita menabur, kita sedang melepaskan diri dari perbudakan. Orang Israel 430 tahun dia hidup sebagai budak di Mesir. Kerja, dan kerja. Hasilnya apa? Nol besar. Kerja. Gak pernah menabur. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita kepingin lepas dari perbudakan, kita harus menabur. Menabur keuangan, kita akan menuai keuangan. Menabur kasih, kita akan menuai kasih. Menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Mungkin menabur pengampunan, kita akan menuai pengampunan. Mungkin hari ini kita tidak membutuhkan atau sedang tidak membutuhkan pengampunan. Tapi kalau ada orang-orang yang bersalah kepada kita, biarlah kita sukacita sukarela untuk mengampuni. Pada waktunya ketika kita membutuhkan pengampunan, maka dengan mudah kita akan mendapatkannya. Kenapa? Karena kita pernah menabur. Saya berkendara mobil di New York beberapa kali ditabrak orang dari belakang. Ya, beberapa kali, ya.
Dan kemudian waktu ditabrak saya kemudian tanya gimana kamu? Ya kan, oh ya saya nggak apa-apa, baik-baik ya. Ya udah, terus dia mau ganti kan, saya bilang nggak usah lah. Ya udah selesai urusan itu beberapa kali. Sampai satu kali waktu musim dingin, salju di New York, Bapak Ibu sekalian saya jemputin anak-anak muda untuk pergi kebaktian. Nah hari itu saya teledor dalam mengemudikan mobil ya. Saya berbuat salah, saya nabrak mobil di depan saya. Itu sampai kapnya terbuka, kap belakangnya dan kemudian pintunya terbuka, ya, dan orangnya turun marah-marah, ya kan, disaksikan oleh anak-anak muda. Saya bilang maaf ya, sorry, aku salah. Wah ngomel-ngomel dia. Ya saya bilang maaf. Dan kemudian dia bilang ya udah katanya, dia pergi Bapak Ibu sekalian ya. Dan setelah itu dia berhenti lagi, ya kan, berhenti lagi. Marah lagi dia bilang. Saya bilang ya maaf saya salah. Akhirnya dia pergi terus dan saya mendapatkan maaf dan kasih. Itu namanya menuai daripada apa yang ditabur. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang menabur adalah orang yang pertama yang akan menikmati hasil taburannya. 2 minggu yang lalu mungkin ya, anak saya berlibur ke Jepang, ya. Jadi anak mantu cucu saya berlibur ke Jepang dan kemudian selesai liburan, anak saya perempuan pulang ke New York, anak mantu cucu saya pulang ke Surabaya. Ya, nyampenya bisa sama, yang nyampe Surabaya jam 10 pagi, yang nyampe New York jam 10 malam. Ya, waktu di airport saya dan istri sedang menunggu anak saya keluar. Kemudian kami melihat suami istri dengan 2 orang anak yang masih kecil-kecil dan mereka bawa koper banyak sekali, termasuk anak yang kecil ini bawa koper. Dan kemudian koper yang dibawa anak kecil ini itu ditinggal begitu saja tanpa orang tuanya menyadarinya. Ya, jelas-jelas kami lihat ini koper yang dibawa anak kecil ini. Akhirnya istri saya perhatikan, ini kok koper ditinggal ya. Dan orang tuanya udah pergi nih sama rombongan anak-anaknya ini ya kan. Dikejar tuh sama Bu Yongki. Ya kan, dia bilang excuse me ya, sama broken English gitu loh Bapak Ibu sekalian ya kan. Pokoknya podo ngerti nih. Langsung tuh Bapak Ibunya berterima kasih. Oh my God. Terus cepat diambil koper itu. Ya, ketika kami nyampe di rumah, kami saling telepon dengan di Indonesia. Anak saya di Surabaya, dia bilang gini, tadi waktu kami keluar dari airport, ya kan, sudah barang masuk di mobil, waktu jalan, inget-inget kopernya kok hilang 1, ya kan. Dan mereka kembali ke airport, itu bisa koper tetap berdiri loh, nunggu pemiliknya, luar biasa ya. Menabur, menuai, ada yang cepat, ada yang lambat. Maka itu ayat emas kita ya di bulan Februari itu diambil dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Pak Lukas memberi tema take care of your seed atau rawatlah benihmu. Ayat emasnya dari Yakobus 5 ayat 7 bilang begini. Saudara dan saudari terkasih, bersabarlah saat menunggu kedatangan Tuhan kembali. Perhatikanlah para petani yang dengan sabar menunggu turunnya hujan pada musim gugur dan musim semi. Mereka sangat menantikan hasil panen yang berharga untuk dituai. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini Yakobus pasal 5 ayat 7. Itu semestinya dibaca sampai ayat yang ke-11 ya.
Judul perikopnya adalah bersabar dalam penderitaan. Dan kata bersabar diulang sampai 6 kali. Ya. Diulang sampai 6 kali. Tidak diulang aja, apa yang ditulis di Alkitab itu penting. Ya, kata bersabar di sini dalam bahasa Gerikanya adalah makrothumia. Artinya tidak mengenal kata putus asa, tidak mengenal kata menyerah, ya kan, tahan di dalam penderitaan. Memang Bapak Ibu sekalian, untuk menantikan tuaian dibutuhkan kesabaran. Maka itu hari ini kalau kita belum menuai apa yang kita tabur, kita harus sabar. Coba kasih tahu kiri kananmu, kamu harus sabar. Ya, katakan dengan serius, kamu harus sabar. Ya, artinya tidak boleh menyerah. Sabar dalam apa? Sabar untuk menunggu tuaian. Sabar dalam apa? Sabar untuk terus menabur. Karena pada waktunya. Dalam kitab Galatia dikatakan begini. Pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu sekalian. Taburlah dan rawatlah benihmu. Yang pertama, jangan kita pernah berhenti menabur. Yang kedua, kita harus bersabar untuk menunggu hasilnya. Awal tahun 2024, hari Selasa tanggal 2 Januari, terjadi kecelakaan pesawat udara di Bandara Haneda. Ya, di Jepang itu, ya, di awal tahun 2024. Tapi luar biasa. 376 penumpang yang ada di pesawat itu semuanya selamat Bapak Ibu sekalian. Ada 8 pintu darurat, tapi karena api ada di mana-mana, maka cuma 3 pintu darurat yang dibuka. Semua listrik mati. Pramugari memakai megafon. Dia memberikan instruksi agar penumpang keluar melalui pintu yang ditunjukkan dengan tidak boleh membawa satu barang pun. Ya, bayangkan mulai mendarat, terbakar, sampai pilot keluar terakhir itu 18 menit. Wow, luar biasa cepat. Ya, yang mati cuma 2, yaitu 1 ekor anjing dan 1 ekor kucing. Memang yang dibawa oleh penumpang pesawat itu. Pertanyaan, kenapa anjing dan kucing itu mati? Karena anjing dan kucing itu tidak mengerti instruksi dari pramugarinya. Yang 376, karena dia mengerti instruksi dari pramugarinya, dia melakukannya dengan taat sehingga semuanya selamat. Setelah 18 menit itu pesawat hangus semua, terbakar habis. Gembala senior memberikan instruksi kepada kita. Taburlah benihmu. Setelah itu rawatlah benihmu. Tahun 2024 nih, kita semua yang mendengarkan dan mengerti akan instruksi ini, pasti selamat. Pasti menuai besar-besaran. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini sekali lagi Tuhan mau bicara kepada kita. Bahwa kita itu adalah pribadi-pribadi yang dicintai. Kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau setiap kita tahun ini akan jauh lebih baik dari masa-masa kejayaan, masa-masa keemasan kita di waktu-waktu yang lalu. Mari kita naikkan pujian ini, haleluya.